Ya, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai kesepakatan bahwa kalau kita lihat lebih lanjut lagi yang diposting ada keputusan bersama setelah telepon selama 17 menit antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump sehingga tarif yang dikenakan AS ke Indonesia dari semula 32% bisa menjadi 19%. Tentu ini menjadi sesuatu yang melegakan tapi juga menyisakan sejumlah tanya juga. Yang pertama adalah mungkinkah ini sudah sesuai dengan kemauan Presiden Prabowo Subianto? Dan apakah memang ini sudah final, tidak ada langkah lanjutan lagi dari pemerintah Indonesia? Kita akan coba diskusikan pada pagi hari ini bersama dengan Mas Fitra Faisal Hastiari yang merupakan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Fitra, selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi, Mas Rino. Makasih Mas Fitra udah meluangkan waktu pagi-pagi untuk diskusi. Jadi yang Sama-sama. pertama banget aku pengen tahu angka 19%, diskon 13% itu dari semula 32% sudah sesuai keinginan Pak Prabowo Subianto selaku Presiden RI atau belum, Mas? Ya, jadi kalau Mas Reno mencermati kemarin dari doorstopnya Pak Presiden ketika Hmm. turun mendarat di Bandara Halim, sebenarnya memang ya skenario yang paling ideal ya 0%. Ya. Hmm. Tetapi kalau kita bandingkan ya dari posisi awal 32 ke 19%, ini adalah hal atau second best yang bisa kita usahakan ya untuk Hmm. masyarakat Indonesia. Jadi we consider that as a win ya. Jadi Hmm. ada kemenangan diplomasi awal. Karena memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya secara komparatif 19% ini menjadi salah satu yang paling rendah. Bahkan di regional ASEAN, Vietnam saja yang paling agresif ya menurunkan tarifnya itu kena 20%. Dengan juga ancaman ada potensi kalau ada potensi transshipment disebutkan secara eksplisit bisa tambah sampai 40%. Nah, Indonesia memang ada sedikit klausul itu, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit karena selama ini Vietnam yang memang memiliki potensi transshipment tersebut. Jadi pertama dari sisi margin 32% ke 19% itu pertama that is the first win. Yang Hmm. kedua adalah secara komparatif kita dibandingkan negara-negara lain terutama di ASEAN itu juga menjadi yang paling rendah karena kalau kita bandingkan misalnya dengan Malaysia eh, kita kan bersaing secara langsung ya untuk produk-produk tertentu misalnya Yap. CPO. Nah, CPO Malaysia kena tarif 25%, sementara CPO kita kena tarif 19%. Artinya ada potensi trade diversion dari Hmm. sebelumnya bisa jadi US ke dari mengimpor CPO dari Malaysia bisa jadi terdivert ke Indonesia. Nah, oleh karena ini menjadi satu potensi juga yang we consider that as the second win. Nah, the third Hmm. win adalah kalau yang banyak diperhatikan oleh teman-teman masyarakat adalah ini tarif 0% untuk produk-produk Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Sebenarnya pertama begini cara melihatnya. Selama ini produk-produk dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia itu tarifnya 0,5%. Jadi rata-rata 5%-an lah. Jadi kalau untuk turun ke 5% ke 0% itu bukan suatu hal yang sangat disruptif. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah kalau dibandingkan antara dua negara ini, Amerika Serikat advance, teknologinya juga lumayan advance dibandingkan dengan Indonesia, bahkan negara superpower. Sehingga produksi-produksinya adalah produksi-produksi yang tidak berkompetisi secara langsung ke Indonesia. Even untuk Hmm. produk-produk agri sekalipun itu juga kalau kita lihat dari iklimnya, Amerika Serikat iklimnya tropis, kemudian ada winter, ada empat musim. Indonesia iklim tropis, sehingga produk-produknya pun berbeda. Jika kalau kita kemarin juga bicara mengenai bagaimana kita bisa mengimpor kedelai, gandum, kapas, hal-hal yang selama ini memang kita impor dan kita tidak bisa produksi sendiri. Bagaimana kita Hmm. bisa mengimpor gasoline ya, refined petroleum yang memang kita impor selama ini dan bahkan kemarin Boeing ya. Boeing ini juga menarik karena selain kita tidak bisa produksi sendiri, tapi Pak Presiden juga mengedepankan untuk kemudian melakukan permajaan armada di Garuda sebagai flag barrier yang harus kita push ya terbang tinggi terus ya dan dengan Hmm. demikian ini menjadi satu keunggulan kompetitif juga untuk Garuda Indonesia dan all in all sehingga itu menjadi pertama ya kalau kita impor kedelai dengan tarif yang lebih rendah kalau Mas Reno masuk ke warteg bisa jadi tempenya nanti akan menjadi lebih murah. Kenapa? Karena kan tarifnya menjadi lebih rendah. Terus Ya. kemudian gandum kan juga untuk roti, untuk mie. Nanti Mhm. kalau jajan di mie gacoan misalnya, itu bisa menjadi lebih murah. Kan enak buat semuanya. Jadi ada peningkatan daya beli atau potensi consumer surplus dari masyarakat. Sehingga itu we consider that as the third win.
Nah, dari simulasi-simulasi yang kita lakukan, yang juga dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional, penurunan tarif dari 32 ke 19% itu refleksinya adalah ada potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%, 0,5% dibandingkan dengan kalau misalnya kondisinya dengan tarif 32%, itu bisa kontraksi 0,5%. Kemudian yang diributkan Hmm. juga, oh, ada bagian tenaga kerja nih. Dari simulasinya, dari turun 32 ke 19%, ada potensi penyerapan tenaga kerja meningkat hingga 1,3%. Ya, penciptaan welfare creation, ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat 0,6%. Dan peningkatan ekspor, ya, sekitar 0,6 sampai 1%. Sehingga Hmm. hal ini kalau kita lihat all in ini adalah ya, we consider that as a win, ya. Tentunya kita melihat bahwa ini adalah satu langkah pertama. We might win the battle. Ini battleground-nya baru pertama kali kita menangkan, tetapi tentunya war-nya is far from over. Jadi kita harus melakukan negosiasi-negosiasi lebih lanjut, dan itu dinamikanya masih terus terbuka. Kalau sebelumnya kita sangat takut akan tariff war artinya tit for tat, Anda naikkan satu, kita juga akan menaikkan satu, tetapi dasar tariff reciprocity artinya adalah kalau Anda turun, kami juga turun. Sehingga akhirnya bisa Hmm. jadi ada race to the berikutnya, secara global maupun secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Anda turun, kami turun, Anda lebih turun lagi, kami bisa lebih turun lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah equilibrium yang akan kita dapatkan di jangka menengah panjang, Mas Reno. Ya, Mas Fitra. Jadi dengan kata lain Mas Fitra coba ingin mengatakan bahwa dengan turun 13% dari 32 menjadi 19 itu sudah equal, sudah setarakah dengan apa yang harus kita berikan untuk AS, misalkan terkait dengan kita harus mengimpor energi, kemudian juga membeli Boeing 50-an kalau saya tidak salah. Itu sudah sesuai dengan itu semua, sudah setara dengan itu semua, diskon 13% itu? Yang cost and benefit-nya sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah sesuai, ya. Yang Hmm. kedua adalah yang mungkin ketakutan berikutnya atau secara implisit pertanyaan Mas Reno adalah kalau kita meningkatkan potensi pembelian di sana, apakah nanti akan mencederai potensi surplus perdagangan kita? Mhm. Sampai posisi kemarin surplus kita masih surplus, ya, bahkan sudah 60 kali berturut-turut. Apakah kemudian itu akan menjadi defisit, ya, atau bahkan surplusnya mengecil karena kita membeli lebih banyak produk US. Nah, harus dipahami adalah ketika kita membeli produk US, bukan ini kita merealokasikan, ya, dari sebelumnya impor dari mana, sekarang impor dari US. Misalnya untuk refined Hmm. petroleum, sebelum ini bisa jadi kita impor ke Singapura, ya kita realokasi ke US. Selama ini impor kedelai ke US, ya memang dan itu yang kita lakukan juga. Sehingga tidak akan mengubah postur trade kita, dan tidak akan menggerus surplus perdagangan kita secara cukup signifikan, Mas Reno. Jadi keseimbangannya masih Hmm. keseimbangan yang intact, belum berubah, dan bahkan ada potensi keuntungan yang signifikan karena simulasi tadi itu adalah simulasi yang basisnya keseimbangan umum, general equilibrium. Jadi perbandingan komparatif antar negara juga kita perhatikan. Ketika kita turun, yang lain tidak turun, berarti itu untung buat kita, kan. Jadi kita tidak hanya Ya. melihat bahwa ini 19% di current bilateral antara Indonesia dan Amerika, bukan. Karena ini adalah dampaknya global systemic, gitu ya. Sehingga kita bandingkan in relative to what? In relative to other countries yang juga mendapatkan tarif yang ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, gitu, Mas Oke. Rin. Tadi saya mendengar Mas Fitra bilang bahwa ini adalah kemenangan awal begitu. Kemudian juga akan melakukan langkah-langkah lanjutan. Apakah berarti artinya sudah ada hal-hal atau sedang dipersiapkan eh, apa ya, formula lanjutan untuk bisa mencapai titik yang lebih rendah lagi dibandingkan 9% ini, Mas Fitra? Ya, saat ini tim negosiator masih terus bekerja, ya. Memang kita Hmm. sudah puas untuk posisi saat ini, tetapi kita masih sangat membuka kemungkinan ada potensi potensi penurunan tarif yang berikutnya, karena nanti kan juga ada kunjungan, ya, dari presiden, ya, bertemu dengan Trump langsung. Kalau kemarin salah satu hal yang juga mempercepat proses negosiasi adalah ketika presiden menelepon presiden Trump langsung, ya, di tengah-tengah Yes. proses negosiasi. Dan 17 mudah-mudahan menit itu ketika ada teleponnya. pertemuan Hmm. in person ini bisa jadi lebih cepat juga, karena leaders to leaders relation ini menjadi penting juga, menjadi variabel yang sangat penting. Dan Exactly. sebagaimana yang disampaikan Trump kemarin, beliau baru ketemu dengan a very respected presiden dari Indonesia, dan artinya Trump sangat antusias ketika menerima telepon tersebut, karena Hmm. secara circumstantial
atau daya tawar Indonesia di mata global itu sudah meningkat dengan Presiden Prabowo itu berkelana ya dari Eropa, kemudian Rusia, Brazil dan seterusnya. Bahkan sebelumnya secara circumstantial kita juga bisa lihat dari satu lini masa yang sama itu sudah ada pengumuman bersama konsensus dengan Uni Eropa disampaikan bersama dengan Madam Ursula di Brussels, dan itu Hmm. sedikit banyak juga meningkatkan posisi tawar Indonesia. Dan pada akhirnya ketika Indonesia juga melalui Presiden Prabowo juga menelepon Presiden Trump, ya Presiden Trump merasa bahwa oh ini adalah teman yang baik, ya dia tidak meninggalkan teman yang lama. Nah, meskipun berteman dengan semuanya, tetapi teman yang lama masih terus ditemani karena kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo ketika Trump terpilih di bulan November baru elected, belum inaugurated, tapi sudah diberikan selamat ya di telepon langsung Ya. ya. Mhm. Yang mana waktu itu Trump juga sangat terkenal ya, kita masih ingat lekat dalam memori kita, you can meet me anywhere anytime, kata Trump kan. Jadi itu Hmm. sebenarnya sudah merupakan satu relasi yang cukup akrab ya kita lihat, dan artinya ini menjadi modalitas juga Mas Fred. Oke, mungkin jawaban dari pertanyaan saya ini yang bisa menjawab secara spesifik adalah Presiden Donald Trump sendiri. Tetapi saya mungkin ingin tanyakan analisis ke Mas Fitra. Penurunan dari 32 ke 19, berarti sebesar 13%. Itu kalau Indonesia melihat ini apa ya kira-kira pertimbangannya? Kenapa kok tidak lebih rendah misalkan? Atau mungkin tidak bahkan lebih banyak lagi diskon yang diberikan oleh AS? Apa ya kira-kira Mas Fitra? Nah, secara teknis kalau kita melihat ya bahwa dasar tarif resiprokal Trump itu adalah trade deficit antara US dengan negara-negara tertentu dibagi dengan importnya. Nah, Hmm. jadi kalau kita melihat ukuran itu, kita lihat untuk kasus Indonesia dulu. Untuk Indonesia 18 billion US dollar. Jadi defisit US ke Indonesia, jadi dia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor ke Indonesia, itu 18 billion US dollar defisit. Dibagi dengan Hmm. impornya 28 billion US dollar. Sehingga kalau dibagi itu 18 dibagi 28, 0,64. Artinya 64% sebenarnya full tarifnya. Tetapi kan semuanya dikasih diskon. Jadi kita punya diskon 32% ya tarif Ya, kemarin. Nah itu dasar tarif resiprokal. Sehingga di atas kertas sebenarnya kalau kita mengurangi trade deficit, artinya kita membeli lebih banyak produk US, trade deficitnya kan menjadi lebih kecil. Harusnya itu ya. bisa mendekati 0% di atas kertas. Tetapi kalau kita bandingkan Hmm. misalnya dengan UK. UK itu dengan US-nya surplus. Nah, Hmm. seharusnya dengan dasar seperti itu, UK yang berhak mendapatkan atau memberi tarif lebih tinggi kepada US karena yang defisit itu UK-nya bukan US-nya. Tetapi akhirnya kita juga melihat bahwa UK dikasih tarif 10%. Nah, itu bisa jadi semacam baseline bahwa ya artinya ukuran yang dipakai US ya, kalau kita bisa pakai POV-nya Trump Hmm. ya, UK itu kalau US surplus sekalipun itu tetap dikasih 10%. Jadi itu kita menjadikan itu menjadi baseline. Sehingga untuk menjadi 0% itu agak delicate, meskipun tentu harus kita usahakan lagi, tetapi agak delicate untuk ke 0%, bahkan ke 10% sekalipun itu juga mungkin butuh usaha lebih keras lagi. Karena posisinya adalah UK surplus atau US surplus terhadap UK, tapi US defisit terhadap Indonesia. Sehingga berdasarkan perbandingan itu, jadi kenapa kita mendapatkan ya skenario yang sekarang ini ideal ya Ya. 19%. Oke, Mas Fitra, sejak kemarin berita itu muncul, angka 19% itu muncul, kemudian sampai dengan hari ini, bukan mencoba, saya memang membaca beberapa artikel, begitu ada beberapa pemberitaan. Saya rangkum setidaknya ada dua kekhawatiran ketika tarif ini dikenakan ke Indonesia, meskipun sudah didiskon ya. Kekhawatiran pertama adalah kesenjangan dagang, karena Amerika ngenain 19%, kita tidak mengenakan apapun, kita mengenakan 0%. Nah, soal permasalahan pertama ini, kekhawatiran ini, kesenjangan dagang, apa jawaban dari pemerintah? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bicara perdagangan internasional, dia ekosistem. Sehingga harus dianalisa dengan pendekatan yang modelnya keseimbangan umum. Hmm. Secara sederhananya, kalau misalnya cuma ada dua negara di dunia, maka ini timpang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Tapi kan Hmm. juga ada negara-negara lain yang kita bisa bandingkan secara komparatif. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita bandingkan ya, Indonesia, itu dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia 19%. Malaysia 25%. Kita produk CPO, produksi. Malaysia Hmm. juga produksi CPO. Sehingga kalau dalam hal ini, secara rasional siapa yang akan dipilih Amerika Serikat untuk Indonesia. produksi CPO-nya? Indonesia. Nah, secara Hmm. komparatif itu yang juga kita ukur. Nah, ketika Hmm. apa namanya Oke. model keseimbangan umum itu kita taruh, maka ada potensi peningkatan ekonomi 0,5%, ada potensi peningkatan ekspor antara 0,6 sampai 1%,
ada potensi penyerapan tenaga kerja 1,3%, karena ada potensi trade diversion tadi, gitu. Ya, Sehingga ya. inilah yang kita lihat ke depan ya, bukan ya apa namanya, kalau kita bicara secara cuma ada dua negara di dunia, nggak ada lagi yang lain, ya memang ini timpang. Hmm, Tapi ya pada akhirnya kita kan bicara mengenai komparasi dengan negara-negara lain di dunia. Dan yang kedua adalah ya kan ini semua negara itu juga memiliki masalah yang sama dengan US. Yang kita ukur adalah sebagaimana atau sejauh mana kita bisa menegosiasikan dari tarif original ke tarif negosiasi. Dan itu pun sebenarnya ini kondisi yang sekarang ini paling ideal dibandingkan dengan seluruh dunia. Ini kita salah satu yang paling ideal ya. Memang ada UK yang 10%, ada Singapura yang 10%. Sebenarnya mereka bisa naik lagi ya karena ada potensi transshipment bisa sampai 25%. Tapi oke mhm. lah, untuk Indonesia itu merupakan salah satu yang paling rendah di dunia kan tarifnya yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Sehingga dalam kondisi seperti itu, ini adalah kondisi ideal yang bisa kita dapati sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, race to the bottom, artinya menjelang 0%, menuju 0% itu masih bisa terus diupayakan gitu. Oke, jadi kesenjangan dagang satu kekhawatiran ini sudah terjawab bahwa ini tidak akan terjadi ya karena tadi penjelasan dari Mas Fitra. Kekhawatiran yang kedua, Mas Fitra, bahwa ketika ini dikenakan tarif 0% untuk barang-barang dari Amerika, ada kekhawatiran bahwa produsen dalam negeri akan semakin tertekan karena di dalam negeri di Indonesia akan dalam tanda kutip banjir produk impor secara khusus untuk Amerika. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini, Mas Fitra? Ya, harus kita lihat ya, Amerika Serikat itu negara maju. Hmm, Kita ini masih kategori negara berkembang. Keunggulan komparatif kita dibandingkan dengan keunggulan komparatif Amerika Serikat berbeda. Sehingga outputnya pun berbeda-beda. Iklimnya pun berbeda. Sehingga produknya pun berbeda-beda. Nah, hmm, kalau kita lihat tidak berkompetisi secara langsung. Justru kalau kita bicara mengenai kompetisi, ya kompetisi kita dengan Vietnam, kompetisi kita dengan Malaysia, kompetisi kita dengan China. Karena banyak produk-produk atau lini produk yang beririsan. Tapi dengan hmm, Amerika Serikat, Boeing, apa itu mengancam industri dalam negeri kita? Kita kan tidak produksi pesawat, Mas Reni. ya. Kedelai. Tadi saya juga sampaikan, kita produksi kedelai nggak? Mungkin ada, tapi nggak banyak karena selama ini kita impor. Tidak, Mhm. tidak juga mengganggu industri dalam negeri. Kemudian gandum, juga kita tidak produksi sendiri. Kapas, selama ini tekstil, produk tekstil, garment, dan segala macam, itu memang membutuhkan input produksi dari luar. Nah ini sehingga akan memudahkan nih akses input produksi. Dan sebagaimana disampaikan Pak Prabowo kemarin, ini semua sudah kita hitung. Tenang saja masyarakat, Oke. you are in a good hand, ya. Jadi tidak akan membuyarkan industri. Dan Presiden selalu menekankan, yang penting masyarakat, yang penting rakyat. Jangan sampai kepentingan-kepentingan ini mengorbankan rakyat Indonesia. Dan dalam hal ini kami melihat bahwa ada dua pemimpin yang sama-sama nasionalis. Presiden Trump Hmm. lakukan ini kenapa? Karena ingin melindungi industri dalam negerinya, karena ingin masyarakatnya sejahtera. Presiden Prabowo juga memiliki target yang sama, masyarakatnya sejahtera. Kedua pemimpin itu bertemu, ada the lowest common denominator. The lowest common denominator-nya adalah di titik ini. Dan pada akhirnya kalau kita mengutip Trump, ini untuk masyarakat, kemenangan untuk masyarakat Amerika Serikat. Terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah hal yang baik untuk kedua negara. Nah itu yang kami lihat, Mas Rin. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya pada pagi hari ini. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Mas Fitra Faisal sudah bergabung sama kami di pagi hari ini. Terus semangat Mas Fitra supaya mungkin bisa lebih turun lagi dari 19% ya. Siap, siap. Baik, terima kasih Mas Fitra. Selamat pagi. Sama. Dan saudara itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa tarif AS yang dikenakan ke Indonesia ini bisa jadi lebih rendah daripada 19% karena nanti masih akan ada pertemuan secara langsung eh, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump. Siapa tahu dari pertemuan secara langsung ini bisa ada kesepakatan yang muncul dari pertemuan keduanya, salah satunya terkait dengan tarif dagang, bisa saja lebih rendah daripada 19%. Dan untuk kekhawatiran kesenjangan dagang serta banjir produk luar negeri di Indonesia, tadi sudah dijawab, tidak perlu khawatir, karena Presiden Prabowo Subianto sifatnya adalah memikirkan bagaimana kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia. Saya Reno Reksa pamit, saudara. Salam SCTV.